Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan riwayat pendidikan dari mulai TK dulu hingga saat sekarang. Dan juga saya akan memberikan testimoni atas pembelajaran filsafat dan juga sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Master Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmi Aulia Nurbaiti, asal dari Bandung. Lahir pun di Bandung ya, tanggal 13 Mei 2002. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Kini saya sedang menempuh pendidikan pada Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. 13 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008. Saya bersekolah di Taman Kanak-kanak atau yang disebut dengan TK, yaitu di Taman Kanak-kanak Nurul Huda, tepatnya di Kampung Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Saat itu, karena jarak antara rumah saya dan sekolah yang saya tempuh itu lumayan jauh, jadi saya selalu diantar ibu saya untuk bersekolah menggunakan angkot. Senang sekali rasanya karena pada saat itu pembelajaran tidak terlalu serius. Kita masih diselingi main-main, namanya juga taman kanak-kanak ya. Walaupun demikian, taman kanak-kanak yang saya tempati itu berbasis Islam. Artinya saya juga di sana dikasih hafalan surat-surat pendek, lalu hafalan doa sholat fardu, sholat sunnah. Sangat senang rasanya karena dari sana pun saya terbiasa menggunakan kerudung dari umur 5 tahun. Terhitung hanya sekitar 1 tahun pelajaran saya menamatkan sekolah di TK Nurul Huda dan mengikuti wisuda akbar di Soreang waktu itu. Senang sekali rasanya karena instansi pertama yang saya injak yaitu teman kanak-kanak. Jadi bertemu banyak teman-teman di sekolah, bermain, tetap sama belajar juga. Pokoknya taman kanak-kanak itu memang paling benar-benar mengasihkan. Pada tahun 2008 setelah lulus dari 2008 itu saya lulus dari TK-nya ya teman-teman. Selanjutnya dilanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah dasar atau yang sering disebut dengan SD. Nah, pada masa ini nih saya itu mengalami 3 kali kepindahan sekolah dasar. Wow. Jadi saya pertama kali bersekolah di SDN 1 Cirawa. Di sini saya hanya menempuh pendidikan 2 tahun. Setelah itu, karena mengikuti orang tua, saya berpindah ke SDN 10 Ciamis. Iya betul, orang tua saya pindah rumahnya ke Ciamis. Nah, di SDN 10 Ciamis itu saya hanya bertahan 1 semester saja. Jadi saat itu saya hanya kelas 3 semester 1. Kemudian pindah lagi rumah, pindah lagi sekolah, itu jadi sekolahnya di SDN 1 Pamalayan. Nah, di sini nih waktu terlama saya bersekolah menghabiskan masa-masa sekolah dasar karena saya di sini hampir 3,5 tahun dari kelas 3 semester 2 sampai kelulusan. Di sini saya senang sekali karena mungkin umur saya juga udah lebih besar ketimbang di SD sebelumnya.
menemukan banyak teman baru, berinteraksi lagi tentunya. Tapi saya benar-benar menikmati itu. Di sana saya belajar mengikuti sanggar seni karawitan, belajar menjadi pemain gamelan. Waktu itu saya sedang umur kelas 5 SD. Sayangnya dulu saya belum terlalu banyak mempunyai dokumentasi foto ya. Lulus di SDN 1 Pemalayan, akhirnya saya pun pindah lagi rumahnya ke Bandung lagi. Dan masa-masa SMP saya tidak lagi dihabiskan di Ciamis. Masa-masa SMP, saya memutuskan untuk kembali pindah ke Bandung dan mengikuti orang tua saya. Saya kembali beradaptasi dengan Bandung yang dingin. Dan juga saya memutuskan untuk masuk ke pondok pesantren. Nama lembaganya yaitu Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Dan bersekolah di SMP Manggala yang masih dalam naungan yayasan yang sama, yaitu Yayasan Manggala Putra. Meskipun saya bersekolah di SMP, tetapi SMP saya berbasis pesantren. Jadi teman-teman di sekolah saya, teman-teman perempuan semuanya memakai kerudung, dan teman-teman lelakinya semuanya memakai kopiah. Meskipun saya bersekolah di SMP dan juga pesantren ya, di pesantren Al-Istiqomah, tapi saya tidak merasa kelelahan karena itu sangat seru untuk saya belajar hal-hal yang baru, belajar organisasi di SMP, ikut masuk OSIS, lalu saya bertemu dengan orang-orang banyak dari berbagai daerah. Jadi pelajaran untuk saya pada masa-masa peralihan antara anak-anak ke remaja itu adalah belajar menghargai orang lain, melewati pondok pesantren itu dan juga melewati organisasi yang saya ikuti. Senang sekali rasanya bersekolah dan menjadi santri di Yayasan Manggala Putra ini, karena bagi saya, teman-teman saya itu, guru-guru saya, asatidz-asatidz saya itu sudah menjadi keluarga bagi saya. Lanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, yaitu jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Di sini saya bersekolah di yayasan yang sama, yaitu Yayasan Manggala Putra SMA Manggala. Meskipun demikian, teman saya tidak hanya itu saja, ada banyak teman baru dari berbagai daerah yang kemudian masuk SMA-nya di Pondok Pesantren Al-Istiqomah dan sekolah di SMA Manggala. Dan juga banyak teman-teman lama yang melanjutkan jenjang ini di instansi yang lain, di pondok pesantren yang lain, di SMA yang lain. Saya sangat senang mengalami masa-masa remaja saya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi saya. Saya mengikuti OSIS pada kelas 10, organisasi siswa intersekolah. Pada saat itu saya diamanahkan untuk menjabat sebagai sekretaris di kepengurusan OSIS ini. Hanya menjabat 1 tahun, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kepengurusan OSIS karena pada kelas 11 saya ditunjuk untuk menjadi Aminul Am atau sekretaris umum di Pondok Pesantren Al-Istiqomah pada masa kepengurusan saya waktu itu. Selanjutnya pada kelas 12 saya mengikuti organisasi seni teater. Pada saat itu pada kelas 11 itu saya mulai dijuruskan dan saya memasuki jurusan IPA dan beberapa teman yang lainnya. Meskipun saya masuk jurusan IPA, tetapi teman-teman saya itu tidak sekaku yang sebelumnya saya bayangkan dan saya ekspektasikan mengenai IPA. Saya mengikuti sanggar seni teater, organisasi dari sekolah, ekstrakurikuler itu di SMA. Dan pada saat seminggu sebelum ujian sekolah di sekolah saya itu, 2 minggu sebelum ujian sekolah di sekolah saya itu
ada ujian praktek dan kami sekelas mementaskan teater pada ujian praktek itu. Ternyata saat-saat itu adalah saat terakhir kami berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, karena pas saat ujian sekolah, pihak sekolah dan juga pihak pesantren dan pihak yayasan memutuskan untuk memulangkan santri dan siswanya dikarenakan adanya awal-awal pandemi corona ini di Indonesia. Saya kira hanya berlangsung 1 atau 2 minggu, tetapi kemudian menjadi pandemi yang cukup panjang karena pada akhirnya angkatan saya tidak merasakan graduation. Tapi meskipun demikian, saya merasa kekeluargaan antar kelas ataupun antar teman-teman pengurus ataupun antar angkatan itu sangat terjalin dengan erat. Dan Manggala adalah rumah kedua bagi saya. Karena meskipun tidak melaksanakan perpisahan sebagaimana mestinya dikarenakan halangan pandemi ini, tapi kami sempat melakukan tafaruqan atau perpisahan santri sebelum masa pandemi di Indonesia ini melanda. Sangat-sangat berkesan masa-masa SMA, apalagi saat masa-masa kelas 12, karena di sana kami banyak merasa sibuk. Ada yang sibuk mempersiapkan masa depannya, lalu kami pun disibukkan dengan berbagai ujian praktek, beberapa kelompok, berpindah kelompok ini, kelompok itu. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kami dan tidak juga menyurutkan memutuskan pertemanan kami yang terjalin sangat erat. Sekali lagi, masa-masa SMA itu adalah masa emas yang saya ingin ulangi lagi masa itu. Dan Manggala bagi saya adalah rumah kedua. Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di Universitas Siliwangi pada jurusan pendidikan matematika. Cukup sedih juga ya rasanya, karena pembelajaran pada angkatan kami tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya pandemi corona ini. Jadi kami melakukan pembelajaran lewat tatap maya pada Google Classroom kah, pada Zoom atau Google Meet, atau juga pada WhatsApp group. Meskipun demikian, tetapi antusias teman-teman untuk belajar dan juga para dosen yang memberikan kami materi itu tidak usah diragukan lagi. Dan saya pun pernah pernah bertemu dengan teman-teman baru saya di Universitas Siliwangi. Senang rasanya menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Siliwangi, menjadi bagian dari mahasiswa prodi pendidikan matematika, dan juga menjadi bagian dari keluarga mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2020. Meskipun kita belum bertemu secara langsung dengan banyaknya teman-teman, dengan semua teman-teman, tetapi tidak menyurutkan kami untuk berteman dengan baik meskipun melalui sosial media. Nah, merangkum semuanya, sebelum saya tutup riwayat pendidikan saya, pada tahun 2008 saya lulus dari Taman Kanak-Kanak. Selanjutnya saya lanjutkan pada 2008 itu di sekolah dasar yang saya habiskan pada 3 lembaga sekolah di Bandung dan juga di Ciamis. Pada tahun 2014 saya lulus dari sekolah dasar, melanjutkan sekolah di Bandung kembali dan juga menjadi salah satu santria di pondok pesantren pada tahun 2014 hingga 2020 saya di pondok pesantren Al-Istiqomah. Pada tahun 2017 saya lulus dari SMP dan pada tahun 2020 saya lulus dari sekolah menengah atas, dan kini pada tahun 2021 saya menginjakkan kaki di sekolah tinggi atau Universitas Siliwangi. Sekian riwayat pendidikan dari saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada testimoni pada mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes
Dedi Nurjamil, Master Pendidikan. Kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Pada mata kuliah ini, saya tidak hanya diajarkan filsafat dan juga sejarah matematika itu, tetapi saya diajarkan untuk mengamalkan ilmu dengan perantaranya adalah berupa tugas kita untuk mempunyai anak didik. Sebenarnya itu bukan semata-mata tugas dari beliau, tetapi beliau memberikan saya perantara untuk mengamalkan ilmu yang saya punya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara mengajarkannya kepada orang lain. Dan itu merupakan hal yang patut saya syukuri pada mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Hal lainnya yaitu hikmahnya saya bisa hafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Saya bisa mengulang murojaah kembali setelah mungkin pada awal-awal menjadi mahasiswa baru saya jadi kurang lagi untuk menghafalnya, tetapi perantara beliau saya alhamdulillah dapat menghafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dari awal. Dan juga saya jadi bisa mengajarkan kepada saudara saya ataupun tetangga-tetangga saya yang masih kecil untuk menghafal surah Al-Kahfi ataupun surah-surah pendek lainnya. Pada mata kuliah filsafat dan matematika dan sejarah matematika ini, kami diajarkan untuk menjadi kritis, lebih banyak bertanya dan menjawab sesuai fakta tentunya. Saya sangat senang belajar dengan Pak Dedi Nurjamil, dan mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan kepada saya dapat bermanfaat bagi saya dan dapat saya manfaatkan untuk pengetahuan orang lain juga. Sekian testimoni pendidik filsafat, mata kuliah filsafat dan juga sejarah matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian riwayat pendidikan dan juga testimoni mata kuliah filsafat dan juga sejarah matematika. Hatur nuhun, matur nuwun. Terima kasih. Thank you. Syukran. Arigatou gozaimasu. Danze. Bye. Selamat bertemu kembali di konten-konten saya selanjutnya.